Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini di hari Senin 1 Juni 2020, kami dari mahasiswa SDN Widya Manggalia Brebes akan menyampaikan atau memaparkan seminar. Pada kesempatan kali ini kami perkenalkan dulu dari sisi kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Novitasari. Ya, dari kami Amin Haryanto dari mahasiswa kelas 8D. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau memberikan kesempatan seminar pada kesempatan kali ini dengan judul Pengaruh Kredit Macet terhadap Profitabilitas Perbankan pada PT Rakyat Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di kantor cabang Brebes. Dengan 6 poin utama pada kesempatan kali ini kami paparkan, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode dan analisis data, gambaran umum perusahaan, analisis data dan pembahasan, serta terakhir penutup. Baiklah, untuk lebih luas kami langsung ke pemapar pertama, Saudara Ayu, dipersilakan. Terima kasih buat Bapak Amin Haryanto selaku moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan mencoba memaparkan seminar yang berjudul Pengaruh Kredit Macet terhadap Profitabilitas Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Brebes. Di sini ada latar belakang masalah. Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dan fasilitas kreditnya. Oleh karena itu, fungsi bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menarik dana dari masyarakat dan menghimpunnya dalam bentuk simpanan. Maka bank kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat guna meningkatkan perkembangan ekonomi usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 disebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka panjang tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian di sini ada perumusan masalah. Kemudian ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan perumusan masalah adalah apakah kredit macet berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank BRI. Kemudian batasan masalah, menurut Sawir 2011 halaman 31, profitabilitas adalah kemampuan bank menghasilkan laba selama periode tertentu berdasarkan surat edaran nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Profitabilitas bank diukur menggunakan dua rasio. Yang pertama adalah rasio return on asset atau disingkat ROA, kemudian ada ROE, kepanjangan dari rasio return on equity. Kemudian tujuan penelitian dari presentasi kali ini juga ada untuk mengetahui apakah kredit macet terhadap profitabilitas PT Bank BRI. Kemudian manfaatnya itu ada 3. Manfaat yang pertama itu bagi PT BRI Kantor Cabang Brebes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengelola manajemen bank sehingga profitabilitas bank itu tersendiri dapat terjaga dengan baik. Kemudian ada bagi alma mater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi mengenai pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas bank. Kemudian bagi penulis itu tersendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merapikan ilmu yang diterima dalam selalu di bangku kuliah, sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan untuk masa yang akan datang. Kemudian tinjauan pustaka itu ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian ada pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam itu melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian unsur-unsur kredit itu ada 5. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat risiko, dan yang kelima adalah balas jasa. Kemudian ada siklus kredit terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah permohonan kredit. Habis permohonan kredit ada analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, pelunasan kredit, dan penyelamatan kredit yang bermasalah. Sedangkan dengan judul kami memilih kredit macet, di pengertian dari kredit macet itu tersendiri itu digolongkan kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Kemudian ada dokumentasi kredit. Untuk pengikatan agunan tidak ada. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kemudian kredit bermasalah itu pengertiannya adalah kegiatan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Pengertian dari kolektibilitas itu tersendiri yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan membayar menjadi 5 golongan. Yang pertama lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, kemudian diragukan, dan yang kelima itu macet. Sedangkan pengertian dari profitabilitas itu tersendiri, kemampuan bank menghasilkan laba selama periode tertentu. Peningkatan rentabilitas atau profitabilitas penting karena menyangkut kemampuan bank dalam memperoleh laba. Dengan laba yang kuat, bank akan dapat berkembang dengan baik. Kemudian ada kerangka pikir. Kerangka pikirnya itu pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas pada Bank BRI kantor cabang Brebes. Kemudian metode dan analisis data. Fokus penelitian kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas bank pada BRI kantor cabang Brebes. Kemudian lokasinya di PT BRI kantor cabang Brebes, Jalan Dr. Wahidin nomor 1 Kauman Pulau Brebes. Kemudian jenis penelitian kali ini adalah penelitian studi kasus. Kemudian ada jenis dan sumber datanya
data sekunder, laporan kredit, laporan neraca, dan laporan laba rugi Bank BRI. Teknik pengumpulannya ada 3, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian metode penelitiannya itu yang sudah saya sebutkan tadi ada 2. Yang pertama ROA, Return on Asset, dengan rumus laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada ROE, yaitu Return on Equity, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Analisis ROA adalah difokuskan pada profitabilitas aset, tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut. Aset bank kebanyakan diperoleh dari dana pihak ketiga, dari masyarakat itu sendiri ya, dan dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit bank. Apabila terjadi kredit bermasalah, maka bank akan melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk menutup kredit bermasalah tersebut dengan terjadinya kenaikan kredit bermasalah atau kredit macet. Kemudian metode analisis data itu menggunakan uji normalitas, kemudian gambaran umum Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI Tbk merupakan bank pemerintah yang beroperasi pertama kali di Indonesia dalam perkembangan BRI yang mengalami beberapa kali perubahan nama dan status yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang dilakukan BRI tentunya mengandung arti penting bagi perkembangan dan pertumbuhan Bank BRI itu sendiri. Kemudian ada visi dan misi. Visi PT Bank BRI adalah bank terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabahnya yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada misi Bank BRI itu sendiri melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro atau kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan prima kepada nasabah, kemudian memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis data dan pembahasannya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BRI tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan menggunakan rasio-rasio keuangannya yang tadi saya sebutkan, ada ROA dan ROE. Data yang diambil merupakan data internal dan data sekunder. Data internal itu merupakan data statistik yang dibutuhkan pimpinan perusahaan guna dipakai sebagai landasan pengambilan keputusan di perusahaan, diperoleh dari catatan-catatan internal perusahaan itu sendiri. Kemudian laporannya itu menggunakan ROE dan ROA, menggunakan uji normalitas, kemudian ada analisis regresi linear berganda, kemudian uji T. Itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Amin sebagai moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Ayu Novitasari telah memaparkan seminar pada kesempatan kali ini. Baiklah,
Jadi poin-poin dari tahapan pertama sampai kelima sudah dipaparkan. Langsung saja kami ke kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil analisis dan data mengenai pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan return of asset ROA dan return of equity ROE pada PT Bank BRI selama tahun 2003 sampai 2015 sampai 2014 sampai 19. saya ulangi, selama tahun 2015 sampai 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa kredit macet berpengaruh terhadap return of asset. Hal yang ditunjukkan oleh besarnya nilai probabilitas P sama dengan 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 dan uji T atau hitung sebesar 6,476 yang lebih besar dari T tabel sebesar 3,182, maka H01 ditolak. Berarti kredit macet berpengaruh terhadap return of asset dari hasil analisis regresi linear berganda. Sederhana dengan persamaan Y sama dengan 0,818 plus 0,798 kali. Maka 0,798 apakah terjadi kredit macet? Maka laba yang diperoleh dari hasil pendanaan aktiva tidak akan berkurang dan berarti terjadinya kredit macet mempengaruhi ROA. Namun karena jumlah NPL yang terjadi pada PT Bank Brebes, Bank BRI Brebes mengembangkan tingkat aset bank tidak mengalami penurunan. Kredit macet berpengaruh terhadap return of equity. Hal ini ditunjukkan oleh bersamaan nilai probabilitas P sama dengan 0,010 yang lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar 5,919 yang lebih besar dari T tabel sebesar 3,182,64, maka H02 ditolak. Berarti kredit macet berpengaruh terhadap return of equity dan hasil analisis regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan 5,206 plus 6,076 kali 1, maka setiap terjadi kenaikan kredit macet sebesar rupiah dalam 1 rupiah, maka return of equity akan mengalami kenaikan sebesar 6,076. Apabila terjadi kredit macet, bank akan mengambil dana dari dana cadangan untuk menghapus kredit macet. Cadangan tersebut diperoleh dari laba dan laba merupakan bagian dari equity bank. Oleh sebab itu, dengan adanya kredit macet akan mempengaruhi ROE berkaitan dengan tingkat pengembalian modal bank, namun dengan adanya dana cadangan lebih pada periode sebelumnya, maka cadangan yang diperlukan untuk mengoffer kredit macet pada saat kredit macet tersebut terjadi tidak akan berkurang. Demikian kesimpulan yang ada pada kesempatan kali ini, dan akan kami sampaikan juga di sini saran berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diajukan bagi penulis di kesempatan kali ini, yaitu penurunan terhadap kualitas aset produktif, kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dan likuiditas perbankan hendaknya mendapatkan perhatian serius. Hal ini dapat ditingkatkan melalui analisis terhadap berbagai kondisi yang terjadi dan kebijakan yang tepat berkaitan atau terkait dengan kualitas
aset produktif, likuiditas, dan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Penelitian ini hanya terbatas pada satu rasio keuangan saja dalam mengukur kinerja perbankan, yaitu rasio profitabilitas. Apabila ingin mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja perusahaan atau bank, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan rasio lain seperti rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya perlu dilakukan penambahan data. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada penelitian ini terdapat keterbatasan dalam jumlah sampel yang dianalisis. Ya, oke. Itu tadi saran-saran bagi penulis, dan tadi dari beberapa tahapan sudah diutarakan. Lanjut dari kesimpulan terus saran. Itu aja yang dapat kami sampaikan dalam seminar pada kesempatan kali ini. Kami selaku moderator dan rekan kami selaku penyaji dengan Saudari Ayu Novitasari memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian seminar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan seminar kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa yang lain. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.